Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita akan memasuki perkuliahan perilaku organisasi dengan topik kepribadian dan nilai yang diampu oleh saya sendiri, Pak Hairul dan Bu Tian. Kita langsung masuk kepada inti pertemuan ini. Kita pahami dulu terlebih dahulu arti dari kepribadian. Kepribadian menurut Theodore George Herbert Mead, kepribadian merupakan macam-macam perilaku dalam psikologi manusia. Kemudian perilaku ini berkembang seiring dengan pengembangan diri atau pengalaman yang dilalui oleh orang tersebut. Kemudian perkembangan kepribadian dalam seseorang nanti akan berlangsung sepanjang hidup dan berkembang secara bertahap lewat interaksi dengan masyarakat. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita garis bawahi tentang pengertian kepribadian. Pertama, ada berbagai macam perilaku. Jadi tidak hanya satu perilaku. Kita melihat kepribadian ini sebagai kumpulan atau banyaknya perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Kemudian perilaku-perilaku ini dapat berkembang melalui pengalaman hidup seseorang sepanjang umur hidupnya. Dan kepribadian ini berkembang lewat interaksinya melalui masyarakat, seperti itu. Menurut Robbins, kepribadian itu adalah total atau jumlah keseluruhan dari berbagai cara seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada banyak atau secara total banyaknya yang dilakukan oleh seseorang terhadap upaya dia bereaksi atau berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah pengertian kepribadian. Apa sih pentingnya kepribadian bagi organisasi, bagi kita yang memiliki bisnis? Nah, kepribadian itu penting diukur untuk menentukan siapa orang yang paling tepat untuk sebuah pekerjaan tertentu. Jadi kita tidak asal-asal memilih orang. Nah, orang yang kita pilih itu berdasarkan kepribadiannya memang benar-benar cocok pada pekerjaan yang akan diisi kekosongannya. Jadi kita tidak boleh asal-asalan memilih orang. Kita harus pilih karena orang tersebut memiliki kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan yang akan diisi. Nah, dalam mengukur kepribadian ada dua cara. Ada self-report, ada yang observer rating. Jadi dalam penilaian sendiri ini, masing-masing orang akan menilai kepribadiannya sendiri. Namun ada permasalahan ketika melakukan penilaian kepribadian sendiri, akan terjadi kesalahan karena orang tersebut menilai yang baik-baik saja atau merekayasa kepribadiannya sehingga nilainya berbeda dengan nilai kepribadiannya yang asli. Karena mungkin dia tahu bahwa penilaian kepribadian ini berpengaruh terhadap karirnya seperti itu. Jadi dia menilai baik-baik saja terhadap kepribadiannya yang dia anggap baik, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian aslinya. Kemudian penilaian sendiri ini juga menimbulkan masalah ketepatan.
Contohnya ada seseorang dengan kepribadian yang baik, sangat kompeten untuk pekerjaan yang akan diisi, namun ketika dia dalam kondisi yang mood yang kurang baik, dia akan menilai kepribadiannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, yang lebih baik adalah penilaian melalui observer. Biasanya observer ini adalah orang-orang yang memang kompeten dalam penilaian kepribadian. Misalnya oleh psikolog-psikolog atau rekan kerja yang melihat menilai karyawan sehingga lebih independen dalam menilai. Nah, ini penilaian oleh observer dianggap lebih baik, prediktor yang lebih baik dalam menilai kepribadian. Namun hasil yang terbaik adalah menggunakan penilaian kombinasi antara penilaian sendiri dan observer. Dalam membentuk kepribadian itu ada dua cara, keturunan dan lingkungan. Sebelum dilakukan penelitian ini, banyak orang yang menganggap bahwa keturunan itu bukanlah hal yang membentuk kepribadian. Hanya lingkungan saja yang membentuk kepribadian. Namun ternyata keturunan ini ternyata berpengaruh atau yang membentuk kepribadian. Buktinya, bukti bahwa keturunan ini membentuk kepribadian adanya penelitian terhadap orang kembar yang hidup terpisah, namun ternyata memiliki kesamaan perilaku, menyukai hobi yang sama, menamai kucingnya, kucing peliharaannya dengan nama yang sama, menyukai warna yang sama, makanan yang sama, seperti itu. Padahal mereka belum pernah bertemu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa keturunan merupakan pembentuk kepribadian. Nah, penelitian awal tentang struktur kepribadian itu upaya untuk mencoba mengidentifikasi dan memberi label karakteristik yang menggambarkan perilaku individu. Jadi sebelumnya belum ada penamaan terhadap perilaku individu. Namun setelah dilakukan penelitian awal terhadap struktur kepribadian, timbul label-label terhadap karakteristik yang menggambarkan perilaku, seperti pemalu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan pemalu. Ketika orang menunjukkan ciri-ciri ini dalam banyak situasi, kita menyebutnya sebagai ciri kepribadian dari orang tersebut. Nah, ketika kita menunjukkan perilaku, salah satu perilaku di sini, misalnya pemalu dan terulang secara terus-menerus, nah kita menyebutnya itu adalah kepribadian dari seseorang. Karena seseorang tersebut selalu konsisten menunjukkan perilaku tersebut. Ini sangat berhubungan dengan ilmu psikologi ya. Nah, Myers-Briggs type indikator ini berkaitan dengan indikator yang berupaya untuk mengetes kepribadian berdasarkan 4 karakteristik. Jadi ada pembentukan kombinasi nanti dari 4 karakteristik yang dilakukan oleh Myers-Briggs. Nanti kombinasi itu akan menghasilkan 16 tipe kepribadian. 4 karakteristik itu ada extrovert versus introvert. Extrovert ini lebih percaya diri, kemudian
sumber kekuatannya itu karena dia banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau introvert sumber energinya itu dia lebih senang dengan sendiri, seperti itu. Itu ditunjukkan oleh orang yang pemalu juga kalau introvert. Kemudian orang pemikir versus perasa, yang mengandalkan pemikiran, kemudian ada yang mengandalkan perasaannya. Kemudian ada orang yang berdasarkan sensitivitas versus intuisi. Intuisi ini seperti kita menebak sesuatu akan terjadi. Jadi berdasarkan intuisi saja, tidak berdasarkan perhitungan yang tepat, tapi lebih ke intuisi. Kemudian memahami versus menilai. Nah, ini ada karakteristik pertama yaitu extrovert versus introvert. Individu-individu ekstrovert itu ramah, kemudian pandai bersosialisasi, percaya diri. Nah, individu dengan sifat ekstrovert itu tenang, kemudian pemalu, tidak terlalu suka untuk terekspos orang banyak, seperti itu. Kemudian individu yang perasa versus individu yang intuitif. Tipe individu yang perasa itu praktis memilih secara kegiatan yang rutin dan urutan, seperti itu. Mereka fokus pada detail. Kemudian individu yang intuitif bergantung pada proses yang tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Jadi intuisi ini tadi proses berpikirnya secara tidak sadar atau pergerakannya atau lebih senang menebak berdasarkan gambaran besar. Kalau yang perasa tadi, dia harus sangat detail. Setiap inci dari indikator-indikator harus diperhitungkannya. Kemudian indikator berikutnya ada thinking versus feeling. Orang yang tipe pemikir menggunakan penalaran atau logika untuk menangani masalah. Individu dengan tipe feeling dia merasakan berdasarkan pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Jadi penanganan masalahnya lebih pada nilai-nilai dan emosi pribadi. Jadi ketika ada masalah, individu dengan tipe feeling itu akan menyelesaikan dengan nilai-nilai dan emosi pribadi yang dia miliki. Kemudian ada indikator yang keempat, ada menilai dan menerima. Tipe yang menilai ini menginginkan kendali, memilih urutan dan struktur. Tipe yang menerima ada fleksibel. Seperti itu. Maaf, yang indikator keempat ini lebih ke menilai, memahami, dan menilai. Seperti itu ya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari MBTI ini? Kelebihannya adalah individu lebih mudah dipahami. Karena ketika individu di tes itu dia akan menjawab dengan jawaban ya atau tidak saja. Kemudian dalam MBTI ini memudahkan individu untuk
melakukan penyesuaian pribadinya dengan pekerjaan yang disukainya. Kenapa? Karena dalam MBTI ini sangat spesifik ya. Dia ada 16 kombinasi dari berbagai indikator sikap, indikator kepribadian. Sangat spesifik. Jadi bisa mencocokkan kepribadian dengan pekerjaan dengan sangat spesifik. Kemudian individu menggunakan minat, bakat, kemampuan, dan niat untuk memilih karir yang sesuai. Jadi MBTI ini juga memprediksi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, dan disesuaikan dengan karir. MBTI dapat memprediksi kelebihan sekaligus kelemahan yang ada pada diri sendiri. Jadi dalam MBTI ini lengkap, penilaiannya sangat lengkap. Kemudian ada kekurangan dalam penggunaan MBTI ini, individu cenderung merasa terpaksa atas pilihannya, karena harus memilih salah satu pilihan yang keduanya dianggap sesuai dengan kemampuannya. Karena tadi ada 4 indikator, dan indikator itu besar kemungkinan kita bingung menjawabnya karena satu waktu kita bisa merasakan hal kedua-duanya, tapi kita harus memilih salah satunya. Padahal mungkin kita cenderung relatif dapat atau merasakan di antara keduanya, seperti itu. Kemudian individu lebih dituntut atas niat dalam dirinya saja, tanpa melihat faktor pendukung lain yang berada di lingkungannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam model 5 besar kepribadian. Model 5 besar ini dibagi atas ekstraversi, kemudian sifat berhati-hati, mudah bersepakat, stabilitas emosi, terbuka pada hal baru. Ekstraversi merupakan dimensi yang menampilkan kenyamanan kita dalam hidup. Nah, lawannya adalah introvert. Introvert cenderung lebih ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert digambarkan cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Jadi kalau Anda lebih ekspresif, percaya diri, ada yang suka misalnya menjadi membawa acara, kemudian disenangi teman-temannya ketika membawakan acara, senang dilihat ketika presentasi, kemudian senang bercanda, lebih dominan di depan kelas, sering memiliki kecenderungan untuk tampil. Nah, itu Anda disebut ekstrovert. Kalau ada yang pemalu, tidak suka terlalu terekspos oleh teman-teman yang lain, itu bisa dikatakan kalian introvert. Kemudian mudah bersepakat. Dimensi ini mengacu pada kecenderungan individu ya untuk tunduk kepada orang lain. Jadi ada yang mudah bersepakat, ada orang yang tidak mudah bersepakat. Bagi orang yang mudah bersepakat, itu sifat-sifatnya kooperatif, mudah bersepakat, hangat, dan mudah mempercayai. Orang-orang yang kurang mudah bersepakat itu tidak ramah dan antagonis. Kemudian kehati-hatian, dimensi yang mengukur pada keandalan. Orang yang sangat hati-hati dia bertanggung jawab, teratur, kemudian dapat diandalkan, dan persisten. Orang yang rendah dalam dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Artinya orang-orang yang hati-hati, yang memiliki dimensi dalam kehati-hatian ini, dia lebih
siap atau lebih andal dengan pekerjaan yang bisa teratur, yang selalu diulang-ulang berkali-kali seperti itu. Nah, kemudian stabilitas emosional yaitu dimensi yang sering digambarkan atau dilabeli dengan kebalikannya yaitu uring-uringan. Nah, orang yang stabilitas emosional positifnya tinggi, cenderung tenang, percaya diri, dan merasa aman. Orang dengan skor stabilitas emosionalnya rendah, itu cenderung gugup, cemas, merasa depresi, dan merasa tidak aman. Nah, dimensi berikutnya keterbukaan pada hal baru. Dimensi ini mencakup kisaran pada minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, dia memiliki ciri kreatif, ingin tahu, dan sensitif. Orang yang tertutup pada hal baru, dia menerapkan hal-hal konvensional, hal-hal yang lama, hal-hal yang sudah sakut, yang sudah ada dulu dari dulunya. Kemudian merasa nyaman dalam keadaan yang sudah dia kenal, tidak mau berubah seperti itu. Nah, apa pengaruh dari sifat-sifat 5 besar ini terhadap kriteria perilaku organisasi? Kita lihat satu persatu. Dari stabilitas emosi, mengapa stabilitas emosi relevan terhadap perilaku? Karena dengan stabilitas ekonomi, stabilitas emosi itu akan lebih sedikit pikiran negatif dan emosi negatif, kemudian lebih tidak waspada. Nah, itu nanti relevansinya dengan pekerjaan. Kemudian yang dipengaruhinya adalah berkaitan dengan kepuasan hidup dan kerja, kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, level stres yang lebih rendah. Orang-orang yang memiliki sifat stabilitas emosi baik itu pengaruhnya terhadap kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi. Jadi tentu saja perusahaan lebih menyenangi orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang baik sehingga dia mudah puas dengan pekerjaannya walaupun misalnya tidak diberi stimulus-stimulus yang sangat banyak dari organisasi atau perusahaan. Kemudian orang dengan stabilitas emosi yang tinggi, level stresnya lebih rendah. Jadi perusahaan tentu lebih senang ketika orang dengan level stres yang rendah, sehingga perusahaan sedikit menstimulus untuk misalnya memperbaiki orang-orang yang dengan level stres tinggi. Ekstraversi, kita masuk ke ekstraversi, relevansinya adalah keahlian interpersonal yang baik, dominasi sosial yang lebih besar, lebih ekspresif dalam secara emosional. Nah, pengaruhnya dalam organisasi adalah kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik. Kemudian dimensi keterbukaan terhadap hal baru, relevansinya meningkatnya pembelajaran, lebih kreatif, lebih fleksibel. Pengaruhnya dalam kerja itu adalah pelatihan kinerja, lebih mudah kita dalam melatih orang-orang yang memiliki keterbukaan terhadap hal yang baru, lebih masuk materi-materi yang kita sampaikan lebih cepat masuk, kemudian peningkatan kepemimpinan, lebih adaptif terhadap perubahan, dimensi keramahan memiliki relevansi yaitu lebih disukai, lebih patuh dan taat, lebih patuh dan taat. Kemudian apa yang dipengaruhinya yaitu kinerja yang lebih baik, level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Kemudian dimensi kehati-hatian, relevansinya adalah lebih persistensi,
kemudian lebih terdorong dan disiplin, lebih teratur dan terencana. Yang dipengaruhinya adalah kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai kerja yang dominan dalam angkatan kerja yang berbeda. Ini ada angkatan kerja generasi boomer. Generasi boomer itu yang lahir pada tahun 65 sampai 85. Mengapa disebut generasi boomer? Karena di sini ada ledakan peningkatan generasi ya, jumlah penduduk itu meledak pada tahun 65 sampai 85 ini setelah selesai berbagai macam perang di seluruh dunia, ada ledakan jumlah penduduk. Estimasi umurnya sekarang berkisar antara umur 40-an sampai 60-an. Nilai kerja yang dominan itu adalah kesuksesan penting bagi mereka, achievement, kemudian ambisi, tidak suka terhadap otoritas yang terlalu mengikat, kemudian loyal terhadap karir. Kemudian ada generasi Xers yang lain lahir tahun 85 sampai tahun 2000. Umurnya berkisar antara 20 sampai 40. Nilai kerja yang dominan itu adalah keseimbangan antara kerja dan kehidupan, kemudian berorientasi kepada tim, dia lebih menyukai kerja sama tim, kemudian tidak menyukai peraturan, loyalitasnya terhadap hubungan baik terhadap teman atau keluarga. Kemudian generasi Nexter yang lahir pada tahun 2000 sampai sekarang, kira-kira umurnya sekarang sudah berumur 30, di bawah 30. Nilai kerja yang dominan adalah percaya diri, kesuksesan finansial, kemudian mandiri tapi tetap berorientasi pada tim, loyalitas baik kepada hubungan pribadi maupun terhadap hubungan sosial. Kemudian kita masuk kepada survei yang dilakukan Rockies. Survei terhadap nilai. Ada 2 nilai menurut Rockies. Survei, yaitu ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal itu merujuk pada eksistensi akhir yang diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang. Jadi ada contohnya yaitu hidup nyaman, hidup yang menggairahkan, keinginan berprestasi, hidup damai, keseimbangan, kemerdekaan, seperti itu, harmoni batin. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contohnya adalah misalnya ambisius. Ambisius ini merupakan nilai yang diupayakan untuk mendapatkan nilai-nilai terminal. Kemudian berpikiran luas, capable, riang, kan semua nilai ini merupakan nilai dalam upaya untuk mendapatkan nilai-nilai terminal. Nah, apa saja kaitan antara kepribadian terhadap pekerjaan? Pertama ada kecocokan antara orang dan pekerjaan. Nah, kepuasan tertinggi dan perputaran terendah, maksudnya kepuasan kerja ya, kepuasan terhadap kerja, dan ini perputaran rendah ini menggambarkan tentang seberapa besar orang keluar dari pekerjaannya. Nah, orang merasa
kepuasannya tertinggi, kemudian perputarannya rendah ketika kepribadian dan pekerjaannya cocok. Jadi orang dengan kepribadian dan pekerjaannya yang cocok atau sesuai itu, dia akan merasa puas terhadap pekerjaannya dan cenderung tidak ingin keluar dari pekerjaannya. Kemudian ada kecocokan antara orang dengan organisasi. Kecocokan orang dan organisasi pada dasarnya orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Jadi orang-orang tertarik, kemudian mereka juga dipilih organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian. Nah, dalam dunia internasional ada nilai-nilai yang umum yang harus kita pahami, karena nilai-nilai internasional ini semuanya merasakan memiliki kesamaan pada nilai-nilai ini, nilai internasional. Pertama adalah mengenai jarak kekuasaan. Nah, semua orang merasakan jarak kekuasaan ini, namun ya tentu saja penilaiannya berbeda. Jarak kekuasaan ini menggambarkan seberapa tidak equalnya antara kekuasaan dengan orang yang memungkinkan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi ada perasaan seseorang di organisasinya tersebut, dia tidak akan mendapatkan kekuasaan atau menempati posisi-posisi tertentu karena sudah misalnya diatur terkait dengan kekuasaan itu. Sehingga tidak semua orang secara seimbang mengakses kekuasaan, hanya orang-orang tertentu. Karena misalnya ada praktek AKN, dipilih orang-orang tertentu saja karena berdasarkan misalnya etnis, berdasarkan kedekatan, atau hal lainnya. Nah, ini di masing-masing negara berbeda. Tapi semua di negara secara internasional itu memandang nilai-nilai ini ada di organisasi. Kemudian individualisme versus kolektivisme, bagaimana pentingnya nilai-nilai individu atau kolektif organisasi. Kita lebih mementingkan pada kinerja tim atau kinerja pribadi. Semua negara ada, cuman menonjol di kinerja individu atau organisasi itu berbeda di setiap negara. Kemudian terkait dengan maskulinitas dan feminitas. Nah, tingkat nilai ini merujuk pada bagaimana perempuan, misalnya, seberapa besar perempuan dapat mengakses jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis. Adanya keseimbangan antara pria dan wanita dalam mengakses posisi-posisi strategi. Seperti itu. Tidak dikesampingkan, wanita tidak dikesampingkan dalam pekerjaan. Kemudian penghindaran ketidakpastian. Orang-orang yang sangat adaptabel, dia siap untuk menghadapi ketidakpastian, mengambil risiko, dan siap dengan perubahan. Kemudian orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek, ada nilai-nilai di sebuah negara, misalnya peduli terhadap orientasi jangka panjang, dan ada negara-negara yang sangat peduli pada tujuan-tujuan jangka pendek. Seperti itu kuliah kita kali ini terkait dengan kepribadian dan nilai.
Kuliah kali ini saya sudahi. Apabila ada kekurangan dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.